kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah geografi tanah. Oke, materinya lebih lanjut, yuk simak videonya. Kenalkan, nama saya Wode Mega dengan NIM A1P1230066. Materi yang saya jelaskan adalah pengertian geografi tanah. Geografi tanah terdiri menjadi dua kata, yaitu geografi dan tanah. Jadi yang perlu saya jelaskan dulu adalah geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan yang ada di ruang bumi. Sedangkan tanah adalah kulit bumi, tempat tumbuhan hidup, mineral, dan organik. Jadi geografi tanah adalah bagian ilmu yang mengkaji secara komprehensif fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, baik secara langsung dengan manusia yang melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan wilayah, dan pendekatan temporal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wode Rizka dengan NIM A1P1230098. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat karakteristik tanah. Tanah mempunyai sifat khas, baik itu bersifat fisik, kimia, biologi, maupun morfologi. Secara fisik, tanah merupakan beda nyata di permukaan bumi yang gembur, yang tersusun atas fase, baik itu fase padat, cair, maupun gas. Secara kimia, tanah tersusun atas unsur-unsur kimia yang mempunyai komposisi yang berbeda dengan batuan, sehingga mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan batuan asalnya. Cara biologi, tanah menggambarkan bahwa di dalam tanah terdapat kehidupan, baik itu bersifat makro atau kasat mata maupun bersifat mikro. Yang terakhir, sifat morfologi tanah. Sifat morfologi tanah yang menggambarkan susunan tanah yang tersusun atas serangkaian tanah yang terbentuk melalui proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rustanti dengan NIM A1P1230034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh kelompok saya tadi. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu peran tanah. Di sini kami mengambil 4 utama peran tanah. Yang pertama itu penyedia bahan konstruksi. Maksud dari penyedia bahan konstruksi di sini, dalam pembangunan itu kita membutuhkan bahan-bahan konstruksi yang banyak berasal dari tanah, misalnya batuan, besi, dan bahan konstruksi lainnya. Kemudian yang kedua adalah penyediaan habitat. Penyediaan habitat di sini maksudnya kita sebagai makhluk hidup itu berpijar di atas tanah. Itu yang dimaksud dari penyediaan habitat. Dan yang ketiga adalah penyangga pertumbuhan terkait produksi pangan. Di sini maksud dari itu adalah kita sebagai makhluk itu membutuhkan bahan pangan. Nah, bahan pangan di sini itu misalnya seperti beras. Beras berasal dari padi. Padi tidak akan tumbuh jika tidak ada tanah. Itu yang dimaksud dengan penyangga pertumbuhan. Kemudian bagian yang keempat adalah mendaur ulang produk limbah yang berasal dari alam maupun manusia. Maksudnya produk limbah yang berasal dari sumber tersebut itu tanah dapat mengurainya kembali agar tidak mencemari lingkungan yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Agustina dengan NIM A1P1230044. Di sini saya akan menjelaskan faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah terbagi atas 2, yaitu bersifat global dan bersifat lokal. Bersifat global meliputi iklim, relief, organisme, bahan induk, dan waktu. Sedangkan bersifat lokal meliputi faktor manusia seperti penggunaan lahan, aktivitas pertanian, urbanisasi, dan pengolahan tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wode Salaka dengan NIM A1P1230022. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tanah.
Tanah terbagi menjadi dua, yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral adalah tanah yang sebagian profilnya tersusun atas bahan tanah anorganik susah terurai seperti plastik, bahan elektronik, dan lain-lain. Sedangkan tanah organik adalah tanah yang sebagian besar profilnya tersusun dari tanah organik jasad makhluk hidup.